music. Framelands Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat guys? Walaupun sudah siang, kita harus tetap semangat deh. Karena pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pengibasan budaya positif di sekolah. Sebelumnya untuk agar acara ini berjalan dengan lancar sampai nanti akhir ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan lancar sampai selesai. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit materi tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Karistia Nise. Saya merupakan CGG Angkatan 11 dari Kabupaten Batang, khususnya di SMA Negeri 1 Surabaya. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita mulai, coba Bapak Ibu pejamkan mata dulu. Pejamkan mata, tenangkan hati, pejamkan mata dulu. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa kebijaksanaan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas lagi, hembuskan. Oke, bisa buka mata lagi Bapak Ibu. Sudah siap menerima materi pada siang hari ini ya. Coba Bapak Ibu sekarang berpasangan. Salah satu dari kalian dari pasangan untuk mengambil menyobek kertas sobek. Siapa mau bisa pakai kertasnya siapa? Oh iya, ada sticky note, satu sticky note untuk satu orang. Nanti silakan berpasangan. Dan ini Pak Tegar dengan Pak Gani. Jadi langsung dari apa? Pak Suri sama nanti dengan Pak Minta, kemudian ada Bu Habibah dengan Pak
Ada dua itu berpasangan. Berarti Pak Tegar dengan Pak Ganis, Pak Sulis dengan Pak Minto, Pak Oli dengan Pak juga. Pak Fatih dengan Bu Ejin dan Bu Ira, Bu Ali dengan Bu Lutfi. Oke. Coba secari kertas, tuliskan benda apa atau sesuatu di dalam kertas itu. Tuliskan rahasia, temennya jangan sampai lihat. Tuliskan rahasia ya, temennya jangan sampai lihat. Tuliskan apapun lah di kertas itu. Satu kata, dua kata boleh. Banyak kata Nggak apa-apa. Kalau sudah genggam kertas itu, genggam mana ini? Genggam. Direbut. Iya. Nah, teman yang satunya mencoba untuk mengambil kertas itu dari genggaman teman yang satu lain. Dengan cara bagaimana kalian akan mendapatkan kertas itu? Jangan dimainin. Atau menyuap atau apa saja agar tangan teman kalian itu terbuka. Baik, jadi Bapak Ibu kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada tanggapan monggo. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengambil kertas di genggaman temannya? Yang ambil. Oh iya. Monggo. Siapa yang mau menanggapi? Tanggapi sih. Bika ya. Oke, jadi kalau saya mungkin awalnya akan berbicara baik-baik dengan Bu Angel untuk mendapatkan kertas tersebut. Baik, dari Bu Ika akan berbicara baik-baik. Kalau misalnya belum bisa, Tidak baik. Saya memberikan harapan palsu. Kalau saya lebih melakukan tawar-menawar. Jadi saya punya sesuatu untuk kamu, kamu punya sesuatu apa untuk saya. Take and give. Ini kok saya nonton pas kalau Pak Gadis gitu. baik ada 3 pendapat tadi ya dari Bu Ika berbicara baik-baik, kemudian dari Pak Ganis
Rayuan ya, merayu-rayu. Janji palsu. Kemudian dari Pak Mandi adalah memberikan hadiah ya. Menawar. Oke, kita bahas dulu. Nah, ilusi guru perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Miskonsepsi dari teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa merubah diri, merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema dan pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri ya? Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Bisa atau tidak? Bisa. Tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Baik. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk itu berarti kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Buruk pun memiliki tujuan. Mengapa dia melakukan keburukan? Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi mereka bicara baik-baik ya. Kalau bicara baik-baik itu tidak berhasil, maka apa yang mereka lakukan? Apakah akan memaksa Bu Angel? Bisa jadi. Kalau saya memaksa. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, pola berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah berarti. Ya. Nah ini disiplin
teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Ini nanti ya, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ada pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini nanti tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu ada yang tahu disiplin itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Bu Lutfia, oh Pak Handi ya, Pak Handi. Sama kayak ini Bu udah usah. keras. Apa itu disiplin? Menurut saya disiplin itu teratur dan konsisten. Disiplin itu teratur dan konsisten. Bu Aini, kamu Bu Ari? Disiplin itu apa Bu Ari? Disiplin, teratur. Teratur ya. Disiplin itu teratur. Baik. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu patuh teratur tadi ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kalau ada kata disiplin berarti ada peraturan. Oke. Ada sesuatu yang harus ditaati. Iya nama betul. Harus. Selanjutnya nanti adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pasti ya, walaupun itu perbuatan buruk pasti itu ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nilai nilai-nilai kebajikan anak Indonesia itu apa ya? P5 ya, profil pelajar Pancasila. Bukan ya. Nilainya adalah apa saja ya? P5
ada nilai beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Itu adalah materi yang pertama. Ini materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju tidak ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pak Gadis tidak setuju. Kenapa? Setuju dengan Atau saingannya secara alam. Kenapa? Tintek. Ya, saya mau ambil sampel di SMA Magang. Tidak semua anak yang disiplinkan itu per 1 dari 36 pasti ada yang menolak untuk mendisiplinkan. Ya, biasanya karena itu saya tidak tahu alasannya kenapa anak itu lebih tidak mendisiplinkan diri. Mungkin itu saya bilang hukuman dapat mendisiplinkan anak itu benar-benar Hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak kalau menurut Pak Gadis. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya anak maju dapat menjawab pertanyaan, nanti dikasih coklat, nilai. Baik, ini tentang teori motivasi tentang manusia. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dari luar dan nanti ada motivasi internal atau dari dalam. Motivasi eksternal itu ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti saat kita menemui anak-anak yang rapi, misalnya, kemudian memakai topi saat upacara. Apakah yang akan terjadi apabila mereka tidak memakai topi saat upacara? Apakah akan dihukum? Ataukah berbaris tersendiri? Begitu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, seperti Bapak Ibu guru tadi, apabila ada anak yang bisa menjawab pertanyaan, maka akan diberi hadiah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka akan mendapatkan coklat atau nilai tambahan, ya, atau bintang kejuaraan. Kemudian yang terakhir ada motivasi internal. Ini tujuannya adalah disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, saya misalnya saya ingin menjawab pertanyaan itu karena saya ingin pintar. Begitu. Oke, itu adalah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Ini gambarnya siapa, Nggih? Ya, gambar
Pak Gani saya. Gambarnya yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Misalnya anak kok tidak mengerjakan PR, tidak mengumpulkan tugas, kemudian kita terapkan segitiga restitusi, berdiskusi bersama murid, bukan menyalahkan murid, tapi kita bertanya kepada murid, hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu nanti. Begitu ya, belajar dari kesalahan biar murid tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara misalnya guru dengan murid. Kemudian yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menanyakan solusi apa yang kamu usulkan untuk masalah ini. Bukan kita sebagai guru yang mengusulkan, tapi kita tanya kepada murid. Kemudian yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada tanggapan dulu Bapak Ibu? Belum, oke? Lanjut saja. Oke. Materi yang ketiga tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Kesepakatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa Pak Sulis kok pakai helm kalau naik motor? Biar tidak dingin. Biar aman. Untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat COVID kemarin? Mengapa hal itu jadi
karena Mencegah. mencegah penularan. Ini selamat juga ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tadi Bapak Ibu tepat waktu. Oke, Mas. Betul. Untuk mendukung motivasi intrinsik dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, sedang daripada peraturan yang bersifat lebih rinci. Biasanya keyakinan kelas itu kalimatnya lebih pendek dibandingkan dengan peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, misalnya bertanggung jawab. Kalau dalam peraturan misalnya mengembalikan buku pada tempatnya. Kalau dalam keyakinan maka kalimatnya bertanggung jawab. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti tidak boleh keyakinan kelas itu misalnya dilarang berisik. Itu kan kalimatnya negatif ya. Berarti keyakinan kelasnya bagaimana kalau dilarang berisik? Menjaga ketertiban atau tenang ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat semua warga kelas. Tidak terlalu banyak, mungkin 5 sampai 6 keyakinan kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya ada satu anak yang kurang sepakat, berarti kita perlu meninjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keenam, semua warga sekolah hendaknya ikut semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu bisa diperbarui. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh kalimat-kalimat keyakinan kelas. Dalam peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya, ke tempatnya. Berarti kalimat keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam kalimat keyakinan kelas, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Oh, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Karena keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini nomor 1 adalah hadir tepat waktu.
waktu. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, bersikap baik. Oh iya, bersikap, mohon maaf ya, bersikap baik dan saling menghargai, berpakaian rapi dan sopan, menjaga kebersihan kelas. Yang menjaga kebersihan kelas berarti di keyakinan kelas kalimatnya seperti itu. Kalau dalam peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan dalam kelas, jaga kebersihan kelas gitu. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh apa sih? Makan. Oke. Terus? Sandar, pangan, papan. Istri. Kebutuhan biologi. Nah, ada pertanyaan memakai. Nah ini, Bu Ambar, wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa kali anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau menanggapi? Di kelas Anda, misalnya ada satu anak yang suka meminta bekal pada temannya. Temannya sering mengadu karena mungkin merasa terganggu. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bu Habibah? Ya, Bu Habibah. Pertama kita mengecek kebenaran itu iya atau tidak. Mungkin kita menanyakan tentang yang lain dulu ya. Memang betul si Joni itu memang sering minta temannya apa enggak. Kalau memang iya, maka langkah berikutnya kita mendekati kepada Joni. Mungkin mendekatinya dipanggil di ruangan tertentu biar kita tidak tahu temannya. Terus berikutnya tindak lanjutnya ya kita melihat jawabannya Doni itu apa. Kalau misalnya kaitannya dengan orang tua atau bapak ibunya ya alangkah baiknya dipanggil sehingga ada komunikasi untuk perbaikan kelakuan Doni biar tidak mengganggu di kelas. Oke, terima kasih Bu Habibah. Yang Bu Habibah lakukan adalah dengan segitiga restitusi tadi, memanggil Doni, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas. Apa alasan Doni melakukan hal itu? Apakah Doni tidak diberi bekal oleh orang tuanya? Ataukah Doni merasa bosan dengan bekal yang dia bawa? Atau bagaimana? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diberikan. Yang pertama adalah yang bertahan hidup. Ini berkaitan dengan tadi sandal, pangan dan papan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau kebutuhan untuk diterima dalam suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, misalnya menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki
harga diri. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya ini berkaitan dengan hobi. Bapak Ibu hobinya apa? Di tengah-tengah mancing, misalnya Pak Pandi ya. Di tengah-tengah kesibukan karena suntuk, mungkin Pak Pandi mancing untuk mencari kesenangan. Aduh, senangnya baik. Kalau makan Di tengah-tengah sungai. Nah itu hidupnya orang pemancing itu tidak akan pernah maju. Karena kalau maju lanjut lagi ke Bapak Ibu. Nah ini materi keempat yaitu tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu sering melakukan yang mana kepada anak apabila anak itu melakukan kesalahan? Apakah langsung dihukum? Ataukah kita pojokkan agar dia merasa bersalah? Ataukah sebagai teman kita berbicara? semuanya kadang kita lakukan. Oh, Tidak ada. Kadang itu yang pasti kira belum sebagai teman. oke. Sesuatu aku cukup. Iya. Melihat situasi. Melihat situasi dan kondisi ya Pak Menteri. Kadang dia jadi penghukum, kadang dia jadi teman, kadang pemantau, kadang bukan pas pikirannya longgar jadi manajer. Ya, seperti itu. Sesuai kuat. Oke, ini 5 posisi kontrol. Yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu nanti penghukum itu biasanya guru itu menghadik menunjuk-nunjuk, marah karena mungkin ya. Hasilnya di penghukum ini murid akan memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Biasanya kan takut ya kalau bersitu dihukum, murid bohong. Misalnya terlambat, aslinya barunya kesiangan, bilangnya banyak bocor. Wis ngabis ini. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Dampaknya kepada murid itu biasanya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong juga. Kemudian kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, hasilnya muridnya akan ketergantungan. Lah wis ora lah bukae paling ya nanti dimaklumi begitu. Biasanya begitu. Kemudian di pemantau hasilnya itu siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Misalnya pas anak itu tidak memasukkan bajunya, kemudian ketemu Pak Alim, nanti anak bakal cepat-cepat masukkan bajunya biar terlihat rapi, biar tidak dihukum oleh Pak Alim misalnya. Nah, gitu. Kemudian untuk guru menjadi manajer itu hasilnya akan menguatkan pribadi diri dari anak. Gitu ya. Masih dibaca lanjut gitu. Nah ini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan?
sudah ada di situnya ya. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya, itu pembuku. Ayo lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan coklat hari ini? Itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan kepada murid. Solusinya adalah dari murid, bukan dari gurunya. Jadi nanti murid akan lebih mudah mengingatnya. Begitu. Ada tanggapan sebelum dilanjut? Lanjut ya. Ini materi terakhir, materi 5, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini saja. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru tidak menyalahkan, walaupun anak itu salah, tapi guru tidak menyalahkan. Yang guru katakan itu biasanya seperti ini: berbuat salah itu manusiawi. Semua orang itu berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita cari solusi bersama. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak, tentunya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kebutuhan akan penguasaan, atau kebebasan, ataukah love, kasih sayang, dan rasa diterima, ataukah kesenangan, ataukah bertahan hidup, survival. Biasanya dalam validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, guru itu mengatakan ini: kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti kita anak itu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kita tidak menyalahkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya alasannya kenapa. Misalnya tidak mengumpulkan tugas, kenapa kok tidak mengumpulkan tugas? Padahal teman-teman yang lain mengumpulkan tugas. Kita dengarkan alasan siswa. Kemudian yang ketiga adalah apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Misalnya ini anak berkelahi. Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok pagi? Bisa tidak? Kita tanyakan ke anak. Nah, yang terakhir
melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang dikatakan guru itu seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalnya tadi tidak mengumpulkan tugas, itu misalnya bertanggung jawab. Nah, kamu sudah melaksanakan nilai itu belum? Karena tidak mengumpulkan tugas, maka belum melaksanakan yang namanya nilai tanggung jawab. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke. Ini ya, tentang segitiga restitusi. Tadi yang pertama adalah menanyakan identitas, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi? Atau pernah berdiskusi dengan siswa tentang misalnya siswa tidak mengumpulkan tugas atau siswa datang terlambat? Pernahkah Bapak Ibu menanyakan alasannya? Terus Bapak Ibu meminta anak mencari solusi sendiri atau Bapak Ibu yang mencarikan solusinya? Ditawarkan ya, biasa ditawarkan. Berarti Ibu sudah sampai dengan validasi tindakan yang salah. Ditawarkan. Kira-kira besok kamu mau melakukan ini lagi tidak? Bagaimana cara kamu agar tidak terlambat lagi? Ataukah pasang alarm jam 3 pagi biar tidak terlambat? Atau bagaimana? Nah, itu dari saya. Nah, saya mau tanya, refleksi ya kita ya. Tadi materi dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan. Hal baru apa yang mengubah cara berpikir Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Oh, nggak ada yang mau berpendapat? Hal baru apa yang mengubah pandangan Bapak Ibu? Atau apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Pak Tegar nomor. Oke. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan, memang luar biasa. Kemudian hal yang mengubah paradigma saya adalah ketika dalam proses pembelajaran, ya kadang anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sama aja dengan teori kontrol yang tadi. Jadi teori kontrol yang tadi disampaikan kadang tidak sesuai dengan responnya, seperti itu. Dan jadi dari hal yang saya dapatkan ada teori atau ada hal-hal pandangan yang baru mengenai tadi segitiga itu kan. Nah, itu mungkin yang nantinya bisa saya terangkan untuk lebih mengatur tentang proses pembelajaran. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tegar. Nah, itu ya tadi materi sudah saya sampaikan.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berbagi bersama di sini ya. Kita belajar bersama. Kiranya cukup ya. Tadi refleksi sudah disampaikan oleh Pak Tegar. Tidak ada tanggapan lain ya. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Tapi saya lupa apa tidak ini. Belum. Lupa saya. Jalan-jalan ke Batam. Makan durian di rumah raya. Ya lupa. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelum diakhiri, kita tutup acara atau kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempraktikkan keyakinan kelas, membuat keyakinan. Sudah tahu belum keyakinan kelas itu apa? Belum. Ada sudah? Belum semua? Oke, kasih lagi. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai. Sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat. Tersirat itu tidak tertulis, kalau tersurat itu tertulis. Ya. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semuanya jadi satu, tidak ada perbedaan antara suku, agama, negara dan bahasa. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalian kalau melihat keyakinan kelas kita apa ya? Oh, tidak banyak-banyak, hanya mungkin maksimal 6 dalam satu kelas. Itu ya. Tujuannya untuk apa sih kita buat keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada 4 tujuan kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, nanti dibacakan seperti ini. Membangun budaya positif di kelas. Karena nanti keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas. Yang ketiga, Babila. Ya, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Pak, ya, Pak?
setiap anak mendapat Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Perkenalkan, nama saya Salsabila Musnatu Siva dari kelas 11-8. Perkenalkan, nama saya Atik Sundati dari kelas 11-8. Perkenalkan, nama saya Fajar Arif Setiawan dari kelas 11-8. Saya sangat senang dan bangga. Senang dan gembira. Senang dan bersemangat. Sangat penting. sangat penting sekali. Penting sekali. Karena menjadikan kelas semakin kondusif dan produktif. Karena agar kelas tetap bersih dan nyaman. Agar mengajarkan kita untuk disiplin dan tanggung jawab.
ujian semester itu saya mencontek. Anda bisa ceritakan nggak kronologinya bagaimana? Jadi kan kemarin waktu ujian itu saya bawa kertas contekan kecil ke dalam ruangannya. Habis itu waktu saya nyontek saya ketahuan sama teman. Oh gitu, tidak apa-apa ya. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Anda sudah baik, sudah mau mengakui kesalahannya, yaitu mencontek. Ya. Saya minta maaf ya Bu yang itu. Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu, alasan kamu kenapa kok mencontek? Soalnya itu pelajarannya yang itu tuh susah Bu, saya belum bisa. Jadinya karena susah itu saya memutuskan buat mencontek aja. Tindakan anak ini salah atau benar? Salah ya, mencontek itu tidak boleh. Tindakan anak ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kira-kira apa? Saya tidak jujur dalam mengerjakan ulangannya. Nah, gitu ya. Anak sudah tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Untuk kedepannya, kira-kira tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengerjakan penilaian akhir? Kedepannya nanti saya sebelum ulangan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh lagi. Lalu kalau di kelas kalau saya ada yang tidak mengerti saya akan tanya ke guru. Bagus, gitu ya. Bapak Ibu guru akan sangat senang membantu kamu. Ya. Terima kasih Bu, sekali lagi saya minta maaf. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Ya.